Nah teman-teman, ini ada ulat nih teman-teman di buah ini nih. Ya, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa lagi kita di kebun tomat saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemprotan yang kesekian kalinya di umur 42 hari teman-teman. Nah kebetulan hari ini saya melakukan penyemprotan fungisida ya teman-teman. Kita melihat dulu ini buah tomatnya ya, di umur 42 hari ini teman-teman. Di tempat saya ini hujannya seperti minum obat ya, 3 kali sehari ini. Pada posisi jam 9 pagi saja saya memperlihatkan itu masih mendung teman-teman. Dan barusan saya nungguin tadi baru habis hujan embun ya teman-teman, makanya saya lakukan penyemprotan sekarang ini. Nah seharusnya jadwal saya juga harus melakukan pemupukan teman-teman, tetapi saya melakukan pertimbangan, saya mengutamakan penyemprotan dulu teman-teman. Saya takut karena dalam minggu ini itu menurut saya udah luar biasa curah hujan tinggi ya teman-teman. Dalam satu hari bisa 3-4 kali. Kemarin malam saja udah 3 hari diguyur hujan, paling cepat 3 jam itu bisa sampai 6 jam juga teman-teman ya. Beginilah kondisi kelembapan di tempat saya teman-teman. Paritannya itu sudah ada airnya ya. Dan ini bukan masalah tinggi galangannya ya teman-teman, karena memang faktor alam, kita tidak bisa melawan faktor alam ya teman-teman. Setinggi apapun, kalau alam sudah berkehendak kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kita hanya bisa berusaha ya teman-teman. Dan saya melihat sih pertumbuhan bunganya yang kemarin tuh sudah jadi ya teman-teman ya, udah pentil-pentil. Nah belum ada yang rontok, bukan tidak ada, belum ada yang rontok ya. Nah ini kita melihat ketinggiannya terus bertambah tinggi. Nah teman-teman, ini ada ulat nih teman-teman di buah ini nih. Ini tidak bakalan maksimal lagi, kita buang saja. Buah ini sangat kuat ya, mau dipetik pun kuat ini. Nah ini ada ulatnya, ini penggorok buah namanya ini teman-teman. Waduh susah fokus kameranya ya. Nah ini penggorok buah teman-teman. Ini bisa mati menggunakan bahan aktif metomil, bahan aktif emamectin benzoat, sipermetrin. Tapi yang bagus itu saya menggunakan ini teman-teman, metomil. Kalau sipermetrin dia mati sebentar, nanti ada lagi. Kalau pakai metomil dia mati lama ya. Padahal kemarin saya menyemprotnya baru loh, begitu cepat perkembangan ulatnya ya. Nah teman-teman, itu dalam satu biji aja itu berapa ulat yang ada di dalamnya sini ya. Ini awalnya ini telur kupu-kupu ya, lama-lama menetas dan jadi ular. Ulat bukan ular ya, ular kita tak bakalan berani ngambilnya. Nah sebagian udah termakan ulat, tidak banyak. Dan yang mulus-mulus seperti ini teman-teman harus kita cegah. Itu sudah mau dihampirin ini tanda-tanda ulatnya sudah ada, ini kotorannya ya teman-teman. Nah inilah tomat kita saat ini. Dan ayo kita langsung melihat pestisida yang akan saya pakai hari ini untuk penyemprotan yang kesekian kalinya di umur 42 hari ini ya. Nah teman-teman, inilah yang akan kita lakukan penyemprotan pestisida yang akan kita pakai. Yang pertama ini KNO putih. KNO putih akan kita pakai untuk mencegah kerontokan, busuk buah, dan supaya buah cepat besar ya teman-teman. Ini KNO putih fungsinya untuk buah ya. Kemudian ini bahan aktif tembaga hidroksida saya turunkan karena sangat ekstrim teman-teman. Ini akan mencegah penyakit jamur. Kemudian yang ulat tadi kita menggunakan bahan aktif metomil ya. Ini metomil 40%.
silakan memakai merek apa saja, yang penting bahan aktif Metomil. Kemudian untuk yang fungisida berbahan aktif tembaga hidroksida, silakan memakai merek apa saja, yang penting bahan aktif tembaga hidroksida. Jadi tidak harus menggunakan merek ini ya yang saya pakai, ataupun yang ini. Silakan memakai yang ada di tempat Anda masing-masing. Dan ini tidak usah saya jelaskan lagi, ini perekat teman-teman ya, wajib kita pakai untuk memperkuat daya kerja pestisida kita ya. Untuk yang merek ini Metomil bahan aktif yang berbahan aktif Metomil yang Danke ini teman-teman, saya baru kali ini menggunakan setelah saya menggunakan lanet yang warna merah. Ternyata ini cara kerjanya sistemik kontak ya teman-teman. Kalau di lanet itu kalau tidak salah dia hanya kontak, maka saya pakai ini dulu untuk mengendalikan ulatnya. Nanti saya akan merolling bahan aktif dengan bahan aktif emamectin benzoat ya. Saya akan pakai secara bergiliran. Kemudian ini juga tidak terus menerus. Setelah ini kemudian untuk beberapa hari lagi saya akan menggunakan bahan aktif yang lain ya, untuk mengendalikan jamur. Nah teman-teman, sebelum menggunakan pestisida sebaiknya kita lihat dulu di belakangnya, kita baca dosisnya ya. Kali ini saya akan mengambil dosis yang paling kecil ya. Saya bulatkan aja supaya kita bisa menghitungnya. 2 gram atau sama dengan 30 gram ya teman-teman, karena di sini kita mengikuti petunjuk dosis yang ada di balik kemasan ini ya. Kemudian bahan aktif tembaga hidroksida di sini ada dosis juga 2 gram minimal ya. Tetapi akan saya kurangi sedikit, saya akan pakai 20 gram aja teman-teman, karena ini agak keras bahan aktif ini. Saya akan memakai 20 gram aja, nanti saya tidak akan mengikuti 2 gram, tetapi di bawah 2 gram ya. Nah untuk KNO putih kita baca juga di sini 5-10 gram ya. Saya mengambil dosis 5 gram ya. Jadi kalau untuk tangki 16 liter 5 gram dikali 16 itu kurang lebih sekitar 80 gram ya. Jadi kita tidak menebak-nebak, di sini kita mengikuti anjuran ini. Kalau mau volume tinggi silakan ya. Ini teman-teman udah ada yang mulai patah, ini harus melakukan pengikatan lagi. Nah baik, sebelum saya melakukan penyemprotan, nanti kalau ada yang bertanya, Bang, apakah boleh bahan aktif tembaga diaplikasikan bersamaan dengan pestisida lainnya? Intinya fungisida berbahan aktif tembaga itu di dalam label kemasannya tidak ada petunjuk supaya digunakan tersendiri ataupun tidak dicampur dengan bahan aktif yang lain. Dalam artinya kita boleh menggunakan bahan aktif tembaga dengan pestisida yang lain, tapi bukan jenis fungisida ya. Pestisida maksudnya bisa dicampur dengan insektisida ataupun pupuk ya. Kalau untuk dicampur dengan bahan aktif fungisida, sepertinya mubazir teman-teman, karena juga akan membunuh jamur ya. Sedangkan bahan aktif tembaga kita tahu cara kerjanya sudah bagus untuk membunuh jamur. Jadi intinya supaya tidak mubazir, jangan menggunakan bahan aktif tembaga dengan fungisida yang lainnya. Lebih bagus itu di rolling ya. Tapi kalau untuk dengan insektisida ataupun pupuk boleh-boleh saja. Nah untuk pertama kita melarutkan KNO putihnya sebanyak 80 gram. Dalam hal ini saya melakukan penimbangan supaya akurat. Tetapi kalau tidak ada penimbang, teman-teman bisa menggunakan sekitar 4 atau 5 sendok ya. Untuk takaran 1 sendok itu kurang lebih 20 gram ya teman-teman. Ini udah 2 sendok, 3. Nah ini teman-teman 80 gram ini ya, 79 tapi 80 gram lah kita tepatkan ya. Ini 4 sendok ya. Kemudian untuk bahan aktif tembaga hidroksida 20 gram. Ini 1 sendoknya kurang lebih sekitar 10 gram ya. Jadi pakai 2 sendok aja teman-teman kalau tidak ada timbangan ya. Lebih. Ini 21, kurang sedikit lagi. Nah, ini pas 20 ya.
Kemudian kita campur lagi. Untuk bahan aktif dan K-nya kita 30 gram. Nah, ini 30 gram teman-teman ya. Ini digunakan kalau serangan ulatnya lumayan banyak, tetapi kalau hanya untuk pencegahan bisa menggunakan setengah dosis ataupun 15 gram ya. Karena saya tadi sudah lumayan parah penyebaran ataupun menuju lumayan banyak penyebarannya, jadi saya memakai 30 dulu, nanti akan saya turunkan ya. Nah, sedangkan ini 15 mili ya perekat. Oke teman-teman, kita aduk dulu pestisida kita. Seperti biasa untuk penyemprotan tidak akan saya tunjukkan ya. Ini akan kita larutkan ke 16 liter air. Karena ini videonya udah lumayan banyak panjangnya ya. Kita sampai di sini dulu ya. Penyemprotan seperti biasa untuk ulat kita harus mengenakan bawah daun ya. Bawah, atas, pokoknya buah wajib juga dikenakan ya. Oke baik teman-teman, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya dalam aplikasi ataupun pemupukan yang lainnya.